Bab 380. Kita ke posyandu ya, sayang. Bisiknya lembut, meski dia sendiri belum yakin akan keberaniannya. Selama beberapa hari di sini, Azarin hanya berjalan seputar desa untuk menyenangkan Alina. Namun untuk ke posyandu, tempat perkumpulan para ibu-ibu, dia masih belum berani. Apalagi dirinya sangat berbeda. Hanya dengan menyebutkan ciri-cirinya yang bercadar saja, sudah pasti warga akan langsung mengenali. Matahari pagi mulai naik pelan dari balik perbukitan. Langit cerah berlapis biru muda, dan semilir angin desa menyusup lembut di sela-sela dedaunan yang bergerak tenang. Jalanan kecil yang membentang di depan rumah Azarin masih lengang, hanya sesekali dilalui warga yang baru pulang dari kebun atau sawah. Jam sudah menunjukkan pukul 8 ketika Azarin melangkah keluar rumah, menenteng tas kecil berisi perlengkapan Alina, lalu mengunci pintu dengan tenang. Di sampingnya, Alina tampak begitu semangat, mengenakan baju terusan bermotif bunga kecil dengan rambut dicepol dua, melompat-lompat kecil sambil terus memanggil namanya sendiri dengan ceria. "Bunda, Alina lucu, iya," ucapnya sambil terkikik. Azarin tersenyum di balik cadarnya, lalu mengelus kepala sang putri. "Iya, lucu banget. Tapi jangan lompat-lompat terus, nanti jatuh." Alina tertawa lagi, sementara Mbak Santi, yang awalnya ingin segera ke pasar mencari bahan kerak telur demi memenuhi keinginan ngidam Azarin, mengikut dari belakang sambil merapikan tas kecil di pundaknya. "Mbak, nanti kita pulang posyandu, kita ke pasar, ya. Semoga aja ada di pasar yang jual, tapi kalau gak ada, kita beli bahannya saja," ucap Azarin. 40. "Iya, Bu," jawab Mbak Santi sambil tersenyum sopan. Azarin mengangguk kecil. Namun entah kenapa, meski wajahnya tertutup cadar dan langkahnya tampak ringan, degup jantungnya berdenyut cepat sejak tadi. Ada sesuatu yang membuatnya resah. Perasaannya tak enak. Sejak memutuskan ke posyandu, dadanya sudah terasa sesak, bukan karena takut ditemukan, tetapi seperti ada firasat yang tak bisa dia jelaskan. Langkah mereka pelan menyusuri jalan kecil berkerikil, melewati rumah-rumah kayu dengan halaman luas. Suara ayam berkokok dan anak-anak kecil bermain tali lompat menjadi latar belakang langkah Azarin. Di kejauhan, bangunan posyandu mulai terlihat. Sebuah rumah sederhana dengan spanduk bertuliskan Posyandu Melati 2 tergantung di depan beranda. Azarin berhenti sejenak. Pandangannya lurus ke depan. Tangan kirinya menggenggam tangan Alina erat, sementara tangan kanan bertumpu di perutnya yang semakin membesar. "Bu, kita ke sana," tanya Alina sambil menunjuk ke arah posyandu. Azarin mengangguk pelan. Namun di dalam dirinya, debaran itu semakin kencang. Seperti ada sesuatu, atau seseorang, yang akan dia temui hari ini. Dan entah mengapa, dia merasa, hari ini bukan sekadar pergi ke posyandu seperti biasanya. Setelah 5 menit berjalan kaki, Azarin pun tiba. Suasana posyandu pagi itu cukup ramai. Ibu-ibu muda hingga yang sudah lanjut usia tampak duduk di kursi plastik yang tersusun rapi di bawah naungan terpal. Ada pula beberapa anak kecil berlarian di sekitar halaman, sementara petugas posyandu sibuk mencatat, menimbang, hingga menyuntik balita yang menangis. Ketika Azarin memasuki area posyandu bersama Alina dan Mbak Santi, beberapa kepala langsung menoleh. Tak biasa melihat wanita bercadar datang ke tempat umum seperti ini, apalagi dengan penampilan yang bersahaja, tetapi tetap memancarkan aura tenang dan anggun. Wajah-wajah penasaran menyambut kehadirannya, namun senyuman juga ikut mengiringi. "Assalamualaikum, wah, baru pertama kali ya, Bu," sapa seorang kader posyandu sambil menghampiri. Azarin mengangguk. "Waalaikumsalam. Iya, Bu. Baru pindahan. Ini anak saya, Alina." Si ibu kader tersenyum ranah. "Cantik banget, ya Allah, sini sayang, timbang dulu ya."
Alina hanya tersenyum malu sambil mendekap erat lengan Azarin. Azarin duduk di salah satu bangku yang disediakan, sementara Mbak Santi membantu mengisi formulir pendaftaran. Beberapa menit kemudian, kader posyandu yang lain mendekat dan bertanya, "Ibu, ini kami data dulu ya, untuk keperluan kartu tumbuh kembang Alina, nama lengkap suami ibu siapa?" Azarin sempat ragu. Jantungnya kembali berdegup tak karuan. Namun dia tahu tak mungkin menghindar selamanya. "Din Argatama," jawabnya pelan. Petugas mencatat, lalu kembali bertanya, "Pekerjaannya, Bu?" "Pengacara." Seketika beberapa ibu yang tengah menggendong anak dan mengobrol di kursi sebelah langsung menoleh. Seorang ibu muda berkulit putih bersih bahkan sempat melirik sambil berbisik pada temannya, "Pengacara. Wah, suaminya pasti orang kaya, iya." Namun belum sempat Azarin merespons, tiba-tiba suara lain menyahut dengan nada penasaran yang lebih lantang. "Din Argatama. Ya Allah, kok kayak nama yang viral di Facebook beberapa minggu lalu, iya." Azarin sontak mematung. Wajahnya memucat, meski tertutup cadar. Jemari tangannya mengepal di atas. 41. Lutut. Iya, aku juga lihat, loh." Sambung ibu bertubuh gempal dengan tawa lepas. "Itu, loh. Yang katanya poligami diam-diam, terus istri keduanya mau bunuh diri di bendungan karena gak mau diceraikan. Katanya suaminya pengacara juga. Ganteng lagi." Suara ibu-ibu lain mulai ikut-ikutan menimpali, riuh. Ramai. Seolah tanpa sadar mereka tengah membongkar luka yang masih membara di dada seorang perempuan yang duduk diam di sudut ruangan. Azarin menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdegup semakin liar. Tangannya mencengkeram ujung jilbabnya kuat-kuat. Namun dia tetap diam, tak membalas, tak menyela. Astagfirullah, kalau itu benar, ya, istrinya pertama pasti sakit hati banget, ya. Udah dikasih anak, malah diselingkuhin. Salah, dipoligami, gumam seorang ibu lainnya lagi, seperti menancapkan paku ke dalam dada Azarin. Azarin berusaha tersenyum, meski hatinya remuk. Suara mereka seperti gema yang menggali kembali luka yang sudah dia kubur dalam-dalam. Kepalanya menunduk. Dia tak tahu harus bertahan berapa lama lagi di tempat ini. Sementara itu, Alina berdiri di sampingnya, tak sadar apa yang tengah dirasakan ibunya. Gadis kecil itu hanya sibuk memperhatikan timbangan dan petugas yang menghitung usianya. Azarin mengusap dada pelan. Dia harus tetap tenang. Ini demi Alina, demi bayinya. Maaf ya, Bu. Saya tadi cuma cerita aja, bukan maksud apa-apa," ujar ibu bertubuh gempal itu sambil nyengir canggung, menyadari bahwa ucapannya barusan mungkin telah menyentuh titik yang tak seharusnya. "Tapi itu bukan suami ibu, kan? Hanya kebetulan namanya sama." Azarin menahan napas sejenak. Ekspresi wajahnya tetap tertutup rapat di balik cadar, tetapi sorot matanya jelas menyimpan gelombang emosi yang tak bisa dijelaskan. Dia tersenyum tipis, senyum kaku yang sulit diartikan lalu menggeleng pelan. "Bukan, Bu. Mungkin hanya, namanya saja yang sama." Nada suaranya terdengar tenang, tetapi terdengar terlalu rapuh bagi siapapun yang cukup peka. "Suami saya," belum sempat Azarin menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari kejauhan. "Aza." Seperti petir yang menyambar di tengah cuaca cerah, suara itu menghentikan seluruh aktivitas di posyandu. Obrolan terputus, tawa menguap, dan mata-mata pun menoleh serentak ke sumber suara. Azarin terpaku. Napasnya tertahan. Sementara Alina, yang tengah bermain dengan beberapa anak di dekat Azarin, langsung berdiri dan menoleh cepat. 42. Ruang rumah sakit yang semula hening mendadak terasa sesak. Aroma disinfektan tak mampu menyamarkan ketegangan yang memenuhi udara. Di sudut ruangan rawat inap Siva, suara Ishak masih terdengar lirih di balik tirai putih.
Sementara itu, di kursi tamu, perdebatan pun dimulai. Din itu gak punya empati. Bentak Mbok Nena, suaranya tajam seperti sembilu. Lihat kondisi Siva sekarang. Dia depresi, Pak. Dia bahkan belum bisa makan, belum bisa tidur. Tapi Din tak sekalipun datang. Pak Argatama yang duduk bersedekap, menatap tajam ke arah wanita paruh baya itu. Matanya tak menunjukkan kemarahan, hanya sebuah keteguhan yang tak bisa digoyahkan. Empati seperti apa yang ibu harapkan dari seorang suami orang lain? Tanyanya tenang, namun nada suaranya membelah udara seperti pisau. Din sudah beristri, Bu. Ibu sadar apa yang ibu ucapkan barusan? Seolah-olah ibu menyetujui seorang pria mengkhianati istrinya demi wanita lain. Mbok Nena membuka mulut, tetapi tak sempat menjawab. Pak Argatama telah berdiri, posturnya yang tinggi menjulang menambah aura tekanan yang sulit dibantah. Apakah ibu ingin Siva dikenal sebagai perempuan yang merebut suami orang? Tanyanya lagi, perlahan, tapi menusuk. Apakah ibu ingin cucu saya, Alina, tumbuh dengan melihat ayahnya tidak jujur kepada ibunya sendiri? Pak Suparman yang sejak tadi hanya diam, menundukkan kepalanya. Dia tahu, kalimat demi kalimat yang meluncur dari sahabat lamanya itu benar. Menohok, tapi jujur. Dan jujur selalu menyakitkan jika kenyataan tak berpihak. Ibu itu seorang perempuan juga, ujar Pak Argatama sambil melangkah pelan ke arah jendela, menatap keluar sejenak sebelum kembali menatap Mbok Nena. Seharusnya tahu rasanya dikhianati. Seharusnya bisa mengajarkan Siva untuk tidak menyakiti perempuan lain. Pernikahan Din dan Siva sah. Mereka tidak menikah dalam keadaan mabuk. Sergah Mbok Nena, mencoba bertahan di antara dinding kenyataan yang kian menekannya. Pak Argatama mengangguk pelan. Sah, secara syariat, barangkali, iya. Tapi sah bukan berarti benar. Bahkan Rasulullah pun mewajibkan transparansi dalam pernikahan. Dia menatap lurus ke arah Mbok Nena. Dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan bahwa izin istri pertama adalah bentuk keadilan dalam rumah tangga. Bukan hanya formalitas. Karena keadilan adalah salah satu syarat utama dalam poligami. Dan bagaimana mungkin seseorang bisa adil jika dia bahkan memulainya dengan dusta? Suara Pak Argatama kini lebih pelan, namun justru semakin menghantam. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, siapa yang memiliki dua istri, lalu dia condong kepada salah satu dan tidak berlaku adil, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan sisi tubuhnya yang miring. Mata Mbok Nena mulai berkaca-kaca. Dia ingin menjawab, ingin membela, tapi mulutnya terkunci oleh kenyataan yang selama ini dia abaikan. Pak Argatama menurunkan nada suaranya, tak ada lagi amarah, hanya suara seorang ayah yang letih membela kebenaran. Kami tidak membenci Siva, Bu. Tapi jangan paksa kami menerima kebohongan yang dimaniskan dengan alasan takdir. Pak Suparman menyentuh lengan istrinya, pelan namun tegas. Cukup, Bu, bisiknya. Pak Argatama hanya berdiri tegak, kedua tangannya disilangkan di depan dada, sorot matanya tetap tenang namun tegas. Tapi suara Mbok Nena tak berhenti, justru semakin membara. Tidak, Pak. Mereka keterlaluan. Seru Mbok Nena lantang sambil menepis tangan suaminya. Jangan. 43. Mentang-mentang mereka orang berada, bisa seenaknya memperlakukan keluarga kita seperti ini. Seolah-olah kita ini tak punya harga diri. Matanya menatap tajam ke arah Pak Argatama, napasnya memburu, dadanya naik turun menahan emosi. Din menjatuhkan talak 3 pada Siva begitu saja. Di saat mental anak itu sedang rapuh. Apa kalian pikir dia mainan? Setelah semua ini, kalian tinggalkan dia begitu saja. Pak Argatama menghela napas panjang. Tak ada kemarahan dalam wajahnya, hanya getir yang menua dalam kesabaran.
Saya tidak menafikan bahwa Siva terluka, Bu. Tapi jangan lupa, siapa yang lebih dulu terluka dalam rumah tangga ini? Bo Nena mendesis. Siva itu yatim piatu, Pak. Tak ada siapa-siapa lagi selain kami yang merawatnya dari kecil. Kami bahkan mempercayai Davi menjaga Siva di negeri orang, tapi kehormatannya justru direnggut orang. Suaranya tercekat. Dan sekarang, dia diceraikan begitu saja, seolah tidak ada nilainya sama sekali. Saya paham rasa sakitnya, balas Pak Argatama dengan suara lebih rendah. Saya pun seorang ayah. Saya tahu bagaimana rasa kehilangan dan kehancuran itu. Tapi, apakah kalian tak pernah memikirkan luka Azarin? Sejak awal, dia dikhianati. Disisihkan tanpa diberitahu. Lalu sekarang, kalian memaksa kami untuk menerima hubungan yang dibangun di atas dusta. Din itu menceraikan Siva karena tekanan kalian. Bentak Mbok Nena lagi, matanya mulai basah. Aku tahu. Sejak awal dia masih memperhatikan Siva. Dia bahkan sempat bertahan. Tapi tiba-tiba saja dia berubah. Itu pasti karena kalian. Pak Argatama menggeleng perlahan, menundukkan kepala sejenak seolah menyusun ulang napas dan kendali. Din sudah dewasa. Keputusannya bukan boneka bagi siapapun, ujarnya pelan, tapi jelas. Dan jika akhirnya dia memilih berpisah, mungkin karena dia sadar, bahwa mempertahankan dua hati yang sama-sama luka, bukan bentuk cinta. Tapi kekejaman. Ruangan menjadi senyap sesaat. Namun suara lembut Bu Mahira yang sejak tadi terdiam akhirnya terdengar. Bu Nena, katanya pelan, namun nadanya mengandung kekuatan seorang ibu yang telah lama menyimpan luka. Kami tidak pernah menganggap Siva perempuan jahat. Tapi izinkan saya bertanya, apa ibu pernah benar-benar melihat Azarin? Apa ibu pernah bertanya, bagaimana rasanya rumahnya dibagi? Bagaimana rasanya suami menikah diam-diam saat sedang mengandung, dan dengan sabar dia menunggu suaminya di rumah? Suara Bu Mahira bergetar, namun matanya tetap tajam. Anak saya salah, iya. Tapi menyalahkan satu untuk membenarkan yang lain, juga tidak adil. Kita semua terluka di sini. Tapi membebani semua luka hanya pada satu pihak, itu bukan penyembuhan, itu penghukuman. Air mata perlahan jatuh dari pelupuk mata Mbok Nena. Namun, dia tetap memalingkan wajah, menahan harga dirinya, walau perlahan rapuh. Doakan Siva pulih, Bu. Lanjut Bu Mahira. Kalau bukan jadi istri Din, bukan berarti dia bukan siapa-siapa. Dia tetap berharga. Bahkan sangat berharga, asal dia tidak hidup dengan membenci wanita lain. Sunyi kembali menyelimuti ruangan, hanya isakan lirih dari balikan tirai yang terutup. Namun tiba-tiba teriakan itu mengoyak keheningan. Sudah. Jerit Siva tiba-tiba, sekeras mungkin, membuat semua orang sontak menoleh. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri, menariknya dengan brutal. Jilbabnya sudah terlepas entah kemana, tubuhnya bergetar hebat di atas ranjang perawatan. Air mata mengalir deras, bercampur keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Keluar. Keluar kalian semua. Aku benci kalian. Teriaknya lagi, matanya liar, merah, penuh amarah dan kesakitan yang tak bisa dia sembunyikan lagi. Bu Mahira terkejut, langkahnya sempat mundur. Pak Suparman refleks ingin maju, namun Mbok Nena langsung menahan tangan suaminya, panik, dan ikut menangis. Pak Argatama hanya berdiri membeku. 44. Rahangnya mengeras, namun wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Siva mengamuk di atas ranjang. Selimut tersibak, bantal terlempar, alat infus hampir terseret tangannya yang bergerok tak terkendali. Suara teriakan Siva itu, membuat seorang perawat buru-buru masuk bersama dokter jaga, mencoba menenangkan, namun Siva terus berontak. Dia bohong. Dia bilang akan bersamaku sampai anak ini lahir. Raungnya.
Tapi dia buang aku. Buang aku kayak sampah. Tangisnya pecah. Tubuhnya terlipat memeluk diri sendiri, seperti anak kecil yang terjebak dalam trauma. Semua orang lihat aku kotor, aku kotor. Kenapa aku dilahirkan di dunia ini kalau cuma untuk dibuang? Pak Argatama menunduk, mengepalkan tangan di sisi celananya, menahan diri agar tidak runtuh. Bu Mahira tak sanggup lagi menatapnya, air mata mulai menetes di pipinya. Bahkan Mbok Nena, yang sejak tadi bersikukuh, kini menangis sambil memeluk suaminya, suaranya bergetar. Ya Allah, Siva, cukup, nak. Cukup. Namun Siva tak berhenti. Dia sudah terjatuh di dalam jurang pikirannya sendiri. Histeris. Teriak. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah luka, yang tak hanya mencabik jiwanya, tetapi juga jiwa-jiwa di sekelilingnya. Dokter akhirnya memberi isyarat pada perawat untuk menyiapkan obat penenang. Ruangan itu kini berubah menjadi medan luka, bukan hanya bagi Siva, tapi juga bagi semua hati yang hadir, yang akhirnya menyadari. Siva terkulai lemas hanya dalam waktu singkat, hati Mbok Nena terasa berdenyut sakit. Dia perlahan mendekat, dan duduk perlahan di sisi ranjang, tubuhnya terasa berat oleh amarah, lelah, dan getir yang menyesakkan dada. Dengan tangan bergetar, dia mengambil jilbab instan yang tergeletak di ujung ranjang dan nyaris terjatuh, lalu memakaikannya kembali ke kepala Siva. Jilbab itu dia rapikan perlahan, penuh kelembutan, seolah mencoba menyelimuti luka keponakannya dengan kasih yang tak pernah habis. Udah, nak, tenang, iya, bisiknya lirih, sebelum jemarinya mengusap wajah Siva, menyeka air mata yang belum benar-benar kering. Dia menarik selimut, menutupi tubuh Siva hingga dada, lalu membenarkannya sedikit-sedikit, seperti merawat bayi yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Cukup lama Mbok Nena menatap wajah Siva yang pucat, basah, dan tampak hancur. Wajah anak yang dulu ceria itu, kini berubah menjadi cermin penderitaan yang dalam. Matanya perih melihatnya, tapi dia tak ingin berpaling. Dok, panggilnya lirih pada dokter muda yang masih berdiri di sisi ranjang. Dokter itu menghela napas, lalu bicara pelan namun tegas. Mohon maaf sebelumnya, Bu. Kami mohon, jangan bicarakan hal-hal yang menyangkut trauma atau konflik di hadapan pasien. Kondisi Bu Siva belum stabil. Kalau terus terpicu seperti tadi, dia bisa melukai dirinya sendiri. Dan depresi seperti ini bisa sangat berbahaya. Bisa mematikan. Ruangan itu hening sejenak. Ucapan dokter menggantung di udara seperti kabut yang menyesakkan. Mbok Nena hanya mengangguk kaku, tak mampu menjawab hal lain. Terima kasih, dok. Ucap Mbok Nena akhirnya, nyaris tak terdengar. Setelah dokter meninggalkan ruangan, Mbok Nena berdiri perlahan. Wajahnya berubah. Tak lagi hanya sedih, tapi juga membatu, keras, membekukan. Dia menoleh pada Pak Argatama dan Bu Mahira yang masih berdiri tak jauh dari pintu. Pandangan Mbok Nena tajam. Suaranya pelan, namun menggetarkan. Pergilah. Keluar dari ruangan ini. Dan jangan pernah kembali lagi. Pak Argatama sempat ingin bicara, namun Mbok Nena mengangkat telapak tangannya, menghentikan. Kalian telah menghancurkan hidup anak ini. Kalian, keluarga terhormat, yang katanya menjunjung adab dan agama. Tapi lihat apa yang kalian wariskan pada keponakan saya. Bu Mahira mengatupkan bibirnya rapat. Pandangannya tertunduk, menahan guncangan hati. 45. Mbok Nena melangkah maju, lebih dekat, matanya menajam. Saya bersumpah, demi air mata anak ini, demi luka yang tak bisa dia ucapkan, suatu hari nanti, keturunan kalian akan merasakan sakit yang sama. Rasa dihancurkan. Rasa dibuang seperti sampah. Pak Argatama menatap Mbok Nena dengan rahang mengeras. Namun kali ini, dia tak berkata apapun. Tidak membalas.
Karena di balik amarah Mbok Nena, ada kebenaran yang tak bisa disangkal, luka yang mereka semua tinggalkan di hati Siva, bisa saja diwariskan pada siapapun. Setelah tiba di rumah, Pak Argatama membuka pintu rumah dengan langkah yang berat namun tegas. Udara Sukabumi terasa lebih dingin daripada biasanya, atau mungkin hanya hatinya yang mulai membeku oleh kekecewaan yang menumpuk. Bu Mahira berada setengah langkah di belakangnya, membawa perasaan getir yang masih menggumpal sejak keluar dari rumah sakit. Begitu mereka masuk ke ruang utama, dua putra mereka sudah menunggu. Din langsung berdiri dari sofa dengan wajah tegang, sementara Davian hanya bisa menoleh dari kursi rodanya, tatapannya ikut gelisah. Tak ada salam. Tak ada basa-basi. Tak ada jeda napas. Pak Argatama langsung melemparkan tatapan tajam ke arah Din, bagaikan mata pisau yang baru saja diasah. Dengar baik-baik, Din, ujarnya dengan suara yang dalam dan penuh tekanan. Kalau dalam waktu 1 minggu kamu tidak bisa membawa Azarin kembali ke rumah ini, jangan pernah lagi anggap aku ini ayahmu. Ruang itu langsung membeku. Bahkan suara detak jam pun terdengar menyayat. Bu Mahira memejamkan mata, menahan napas, sementara Din terlihat menegang, seperti tubuhnya baru saja ditabrak truk. "Pak." Din mencoba bicara, tapi suaranya nyaris tercekat. "Jangan panggil aku, sebelum kamu mengerti apa yang sudah kamu hancurkan," potong Pak Argatama dengan sorot mata yang dalam dan kecewa. "Kamu pikir, dengan menjatuhkan talak pada istri keduamu, semua selesai begitu saja? Kamu pikir luka Azarin bisa pulih semudah itu hanya karena kamu menyesal?" Din tak menjawab. Dia hanya menunduk, matanya mulai memerah, napasnya memburu. Pak Argatama melangkah lebih dekat, suaranya melemah namun tajam seperti duri. "Kamu menikah tanpa izin. Tanpa bicara pada kami. Bahkan pada istrimu sendiri. Kamu menodai kepercayaan yang selama ini kami titipkan padamu. Dan sekarang, wanita yang dengan setia mendampingi kamu, membawa anakmu pergi tanpa sepatah kata. Kamu tahu artinya itu, Din?" Din hanya mengangguk pelan. Dadanya naik turun menahan gejolak dalam batin. Itu berarti dia terlalu sakit untuk sekadar mengucapkan selamat tinggal. Lanjut Pak Argatama lirih, tapi terdengar jelas. Davian yang sejak tadi diam, menggigit bibir bawahnya. Dia tahu sebagian besar ini adalah kesalahannya juga, karena keterlibatannya dalam pernikahan Din dan Siva di Mesir. Tapi kali ini, sang ayah hanya menatap lurus ke arah kakaknya. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar akad, tapi amanah. Dan kamu telah khianati itu. Pak Argatama menghela napas dalam. "Bawa istrimu pulang. Pulihkan luka yang kamu ciptakan. Karena kalau tidak, kamu bukan siapa-siapa lagi di mata seorang Argatama." Tanpa menunggu respons, lelaki parubaya itu berbalik dan berjalan meninggalkan ruang tengah. Sementara Din masih terdiam di kursi panjang ruang tengah. Setelah tak lagi mendengar suara langkah sang ayah, seluruh tubuhnya seolah kehilangan tenaga, bahunya jatuh, matanya menunduk, dan napasnya berat, seberat rasa sesal yang terus menghantam dadanya tanpa ampun. Dia tahu dirinya salah. Bukan 1, bukan 2, tapi bertubi-tubi kesalahan yang dia ciptakan sendiri. 1000 orang memaki pun aku pantas, bisiknya dalam hati. Langkah lembut terdengar mendekat. Bukan langkah keras seperti milik sang ayah, tapi langkah yang penuh 46. Keibuan. Bu Mahira berdiri di samping putranya. Tangannya yang dingin menyentuh bahu Din, mengusapnya perlahan. "Din," panggilnya pelan. Din menoleh, matanya memerah, tapi tak sanggup berkata. Bu Mahira menatap putranya penuh kasih, tapi juga dengan raut cemas yang menua dalam waktu semalam. "Dengar ibu, nak. Apa yang dikatakan papa tadi, bukan main-main. Kamu tahu sendiri bagaimana dia menjaga kehormatan keluarga ini.
Dan hari ini, dia bukan hanya marah karena kamu menikah tanpa izin, atau karena Azarin pergi. Din mengerutkan kening, menatap ibunya penuh tanya. Bu Mahira menarik napas dalam, lalu menarik putranya untuk duduk di sofa. Dia marah, karena harga dirinya diinjak. Karena disumpahi oleh Mbok Nena, bahwa keturunan kita akan menerima nasib seperti Siva. Ucapan itu membuat Din refleks menegakkan tubuh. Matanya membulat. Sumpah serapah. Suaranya bergetar. Iya, nak, ucap Bu Mahira lirih, menunduk sejenak. Dan kamu tahu, lidah bisa jadi lebih tajam dari pedang. Bahkan doa yang diucapkan dengan emosi, kadang tak bisa ditarik kembali. Ibu takut, Din. Sumpah seperti itu bisa menjadi bumerang. Dalam Al-Quran, Allah pernah memperingatkan kita lewat kisah seorang hamba yang menyumpahi orang lain karena emosi, padahal belum tentu benar. Dan Allah kabulkan sumpah itu, sebagai bentuk keadilannya.